balap itu hobi aku, jiwa aku juga. Tapi kalau orang yang aku sayangin minta aku untuk berhenti, aku gak perlu mikir 2 kali untuk berhenti. Aku bakal langsung berhenti. Apalagi kamu yang minta, Ray. Dan nanti aku bakal hubungin Haikal kalau aku bakal mundur. Enggak, gue udah janji sama Raya kalau gue gak akan ikutan balapan. Guys, sorry nih. Ya gue mundur dari balapan. Pukulan lu kurang cepat, kurang kuat. Tristan, Bruce Lee aja, dia ngelakuin push up tidak kurang 1000 setiap hari. 1000 kali. Coba lu lakuin itu. Dimanapun, kapanpun, lu lakuin push up. Dan juga sit up. Agar otot perut lu menjadi kuat. Nanti, gua akan beritahu trik-trik untuk bertarung. Agar tepat sasaran. Pan, pokoknya gue gak mau tahu. Nama kita harus diperhitungkan di Black Cobra. Gue gak mau cuma jadi anak bohong doang, men. Kita baru gabung. Ya nggak bisa dong kalau kita pengen di anggota inti. Sebenarnya bisa aja, Pan. Emang caranya gimana? Caranya... Gimana kalau kita serang si Boy, terus kita kalahin dia, dan secara otomatis nama kita bakal harum di Black Cobra. Gimana menurut lu? Lo gila, Cin. Gue nggak bisa. Kekuatan Boy jauh di atas kita. Biar kita keroyok dia berdua, dia tetap menang. Terus Boy juga pernah nyelamatin gue. Pan, lu ini polos banget sih. Lu tuh gangster anak motor, men. Bukan anak TK. Udah sekarang lu dengerin gue nih. Pokoknya, kita serang si Boy tanpa diketahui siapa-siapa kalau kita yang nyerang. Ngerti nggak lu maksud gue? Maksud lo? Pakai cara curang gitu? Licik? Siapa juga yang mau pakai cara curang? Dan siapa juga yang mau pakai cara licik? Kalaupun kita curang dan kita licik, main bersih aja, main aman. Dan orang itu nggak tahu kalau kita yang ngelakuin. Ngerti nggak lu? Gue nggak bisa, Cin. Gue nggak bisa nyerang Boy. Lu kenapa? Lu takut? Hah? Kan udah gue jelasin. Kalau gue bilang kalau kita... Cin! Ini bukan masalah gue takut atau enggak. Lo ngertiin gue dong. Lo inget nggak? Waktu gue dipukulin, hampir mati. Sama Haikal dan anak wario lainnya. Ya bantuin gue siapa? Boy yang bantuin gue. Dan Boy juga nyelamatin gue, Cin. Non. Bisurti ya. Non, itu ada telepon dari security komplek. Yaudah Bi, diangkat lah. Ngapain ngasih tau aku? Ih, katanya nggak mau Non, pengennya sama Non ketemuannya. Yaudah deh. Ya udah, Bibi duluan ya. Selamat malam, Mbak. Mbak Reva, ada tukang pizza mau antar pizza ke rumah. Kayaknya saya nggak pesan pizza deh, Pak. Tapi katanya buat Mbak Reva kok. Aduh, yaudah deh Pak, kalau kayak gitu minta anterin aja deh ke rumah ya Pak, tolong.
Dia nggak mau, Mbak. Dia nunggu di gerbang tuh. Katanya kehabisan bensin dia. Ya udah deh Pak, makasih ya Pak. Iya, Mbak. Ada aja. Nah, Repa mau kemana? Aku mau ke pos satpam. Emang kenapa Bibi mau ikut? Gak usah. Bibi tunggu di sini aja. Tapi nanti kalau non Repa lewat itu pos satpam yang security di depan itu salamin ya sama si Usro, bilang dari Bisurti gitu ya. Ganjen, Bibi ah. Ganjen. Usro. Jadi ini ya, Masnya yang mau nganterin pizza. Mbak, ini pizzanya Mbak. Sesuai pesanan Mbak. Ada pepperoni sama extra cheese. Masa tahu aja, ini kesukaan saya banget. Yaudah deh kalau gitu berapa harganya? Harganya sih agak mahal ya Mbak ya. Soalnya itu bukan cuma extra cheese aja. Mau ekstra apa lagi? Ya, apa ya? Plus ini sih. Apa tuh maksudnya? Emang ini apa lagi? Iya, plus hati saya, Mbak. Maaf ya Mas ya. Saya kayak nggak bisa deh terima hatinya Mas. Soalnya orang yang selama ini manggil saya sayang aja belum jadi pacar saya loh sampai sekarang. Jadi kayaknya untuk saat ini saya nggak mungkin bisa nerima hati cowok lain. Ya udah Mbak, nggak apa-apa. Tetap saya kasih itu gratis kok buat Mbak. Cuman Mbak harus dinner sama saya. Oke? Gini aja deh Mbak. Mbak boleh minta izin sama cowok yang sering bilang Mbak sayang lah atau apa. Minta izin aja Mbak. Karena saya yakin banget cowok itu pasti bakalan kasih izin. Oke, kalau gitu. Ya udah. Mas. Mas, demen banget ya bilang Mas. Boy, udah deh. Aku tuh jadi kayak ngerasa geli deh manggil kamu Mas. Kamu manggil aku Mbak. Kapan aku manggil Mbak? Itu barusan kamu manggil aku. Ya udah Mbak, ayo makan Mbak. Enggak mau Mbak. Mbak Reva, yuk. Ayo. Oke, Mbak. Saya suapin ya. Aku dulu. Di mana-mana ladies first. Satu dong, masa dua? Satu kok. Nih, makan tempat yang ujung dulu deh. Enak? Pipinya gede banget. Jangan sok imut mulutnya. Muka gede-gede. Enak aja. Aku udah sariawan tau. Bodoh amat. Kok kecil banget? Sayang, maafin aku ya, aku udah salah paham sama kamu. Sayang beneran nggak apa-apa deh. Gini deh, kalau kamu jelas kayak gitu, malah aku nanggepnya kalau kamu tuh cinta sama aku. Dan terbukti kan? Tapi aku minta tolong sama kamu. Please, next time jangan terpancing. Jangan terpancing sama sekali, apalagi sama si Ojat. Ini semua gara-gara dia, kamu tahu kan? Oke? Ya. Kamu apa? Ini dong. Nah, Ya. lagi Enggak, satu aja udah. Assalamualaikum. Pak Amir? Jawab dulu salam saya, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Lo ngapain sih datang ke sini? Gue tuh lagi asik-asikan sama dia, lu dateng aja terus ganggu hubungan gue, bikin kacau, tau gak? Lu gak ngerti ya? Tenang, Mas. Mas Chandra tenang dulu. Gimana bisa tenang? Hidup gue tuh gak tenang karena liat muka lu. Muka lu tuh di depan muka gue terus, gak tenang gue. Ngerti, saya ngerti kok, Mas. Justru saya datang kemari tuh mau minta maaf. Ya udah. Duduk. Duduk dulu. Pak Amir mau ngomong baik-baik.
Lu bilang apa tadi? Lu mau minta maaf? Dia mau minta maaf. Chandra, dengerin dulu. Pak Amir mau ngomong baik-baik. Saya akui kok, Bu. Selama ini saya menjadi manusia bodoh gara-gara cinta. Saya menjadi manusia yang egois gara-gara cinta. Dan saya menjadi manusia yang tidak tahu diri gara-gara cinta. Bahkan saya merasa saya tidak menjadi manusia gara-gara cinta. Bagusnya kalau lu nyadar. Gue juga bahkan nggak tahu loh, lu tuh sebenarnya manusia atau bukan. Chandra. Silakan Pak Amir terusin. Kata siapa lu boleh duduk? Lu ngomong sambil berdiri aja udah. Baik, Mas. Ya, terus. Mau diomongin, Pak? Ya, seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, Bu. Karena kebodohan saya, karena keegoisan saya, dan kehilafan saya, itu karena saya merasa cinta saya yang begitu dalam terhadap Bu Devi. Dan saya ingin sekali memiliki cinta Bu Devi. Dan itulah kenapa dibilang manusia bodoh. Chandra, ih. Sorry sayang. Bu Devi, Mas Chandra, kalau emang kalian mau marah sama saya terima kok. Dan saya paham. Tapi sebelum itu, tolong saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah saya lakukan selama ini. Pak Amir, ya seperti yang Pak Amir bilang tadi, kita itu manusia. Ya manusia nggak lepas dari salah dan hilaf. Manusia juga punya hak kok untuk mencintai. Jadi kalau menurut saya, ya apa yang Pak Amir lakuin itu manusiawi kok, Pak. Jadi Bu Devi mau maafin saya? Ya iyalah, Pak. Saya maafin Pak Amir, maafin pakai banget. Malahan saya mau minta maaf nih sama Pak Amir, soalnya ya mungkin saya punya banyak salah yang nggak pernah saya sadarin sama Bapak. Mas Chandra mau kan maafin saya? Saya janji kok, Mas. Saya nggak akan ngeganggu hubungan Mas Chandra sama Bu Devi. Beneran, Mas. Ntar gue mikir dulu. Oke, gue akan maafin lo. Tapi lo gue kasih 2 syarat. Syarat pertama, lo dengerin gue, liat mata gue. Dengerin gue. Jangan pernah manggil gue Mas lagi. Karena lo sama gue semua orang juga udah tahu. Tuhan lo. Oke? Ngerti? Itu syarat pertama. Syarat kedua, jangan pernah ganggu hubungan gue sama Devi lagi. Ya, jangan bikin kacau, jangan ada di depan muka gue, jangan tiba-tiba datang kayak tadi begini. Karena kalau lo datang lagi dan lo ganggu hubungan gue sama dia, lo udah tahu konsekuensinya apa. Oh, ada lagi. Syarat ketiga. Lo ikutin syarat pertama dan ikutin syarat kedua. Iya. Alhamdulillah kalau gitu saya lega mendengarnya. Ya udah, kalau gitu dilanjut lagi pacarannya. Bu Devi, Pak Chandra. Barusan gue bilang apa? Manggil Pak lagi ngapain? Tapi kan tadi bilangnya nggak boleh manggil Mas. Iya. Jadi syarat keempat. Panggil gue nama aja. Jangan Mas, jangan Bapak. Chandra. Oke? Ya udah kalau gitu, Bu Devi and friend, saya permisi dulu. Silakan dilanjut lagi. Semoga hubungan Bu Devi and friend bisa langgeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu barusan kejadian tuh, dia minta maaf sama kita. Iya. Ya udah ya. Yang penting kita semua harus tetap waspada, ya. Mon. Kal, sore ini gue denger lo habis mukulin Ivan. Lo kenapa nggak bilang gue dulu, Kal?
Gitu-gitu Ivan tuh sepupu gue, Kal. Sorry, Mon. Gue nggak maksud mukulin dia. Awalnya gue temuin dia. Niat gue baik, Mon. Gue pengen dia balik lagi ke anak jalanan. Tapi tiba-tiba dia nyerang gue. Ya gue bela diri lah. Ya itu dia makanya. Kenapa nggak dari awal lu bilang ke gue dulu? Kalau lu bilang ke gue, kan bisa Ivan kita samperin bareng-bareng. Nggak mesti berantem kan, Kal? Wah, sorry nih, Mon. Gue nggak yakin soal itu. Bukannya gue mau ngejelek-jelekin sepupu lu nih, Mon. Lu inget kan? Ivan pernah ditolongin sama Boy ke rumah sakit buat diobatin. Tapi lu lihat sekarang. Apa yang dilakuin sama Ivan? Hah? Dia hianatin kita, Mon. Itu artinya sama aja Ivan ngianatin lo dan juga Boy. Tuh, Mon. Lo denger Ian sendiri kan? Ian tuh bener. Udah lah, Mon. Gak usah urusin mereka. Mereka udah gede kok. Udah punya pikiran sendiri. Kalau emang mereka mau gabung sama Black Cobra, ya udah. Berarti emang itu pilihan mereka. Nggak, lo nggak bisa ngomong kayak gitu, Kal. Mereka itu sahabat gue dari kecil. Dan sampai kapanpun gue nggak akan bisa terima kalau mereka gabung sama Black Cobra. Wah. Kayaknya obrolannya udah mulai panas nih. Ingat, apapun obrolannya, kita mesti hati-hati. Apalagi ngomongin soal si Bocin. Sama si Ivan yang udah ngebelot. Hah? Mendingan sama-sama kita doain biar dia bener. Karena dia kan udah jalan yang salah. Iya, Be. Mon, lu bukan mau balapan? Iya sih, Be. Udah deh. Mendingan lu konsentrasi aja sama balapan. Itu lebih bagus. Kita ambil positifnya. Ya, Kal. Kal. Apaan? Kira-kira nanti di lombanya musuh kita berat-berat nggak ya? Berat. Berat itu. Berat tuh. Kalau berat sih di sana tuh lu doang yang paling berat, Dok. Iya, Pak On. Emang gua paling berat di sana. Tapi bibir lu paling lebar. Giliran gua aja baru pada ketawa semua. Tadi gua enggak. Pak On. Makanya Pak On, tahan dulu tuh bibir, jangan langsung getar. Maksud gua berat itu kemampuannya, bukan berat badannya. Udah. Gua kasih tahu sama lu semua ya. Semakin berat musuh yang kita hadapi, semakin besar kemenangan yang kita raih. Kalau musuhnya ecek-ecek, gua juga bisa lawan. Udah. Yang penting nanti kita nggak boleh ngeremehin musuh kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap support pembalap kita, ya? Pasti itu. Gue harus gimana ini? Gue jadi ikut balapan apa enggak ya? Malah yang aku denger, kamu mau ngewakilin aja motor klub buat ikutan drag kan? Iya. Tapi aku bakal mundur. Kalau kamu maunya kayak gitu, aku bakal mundur, Ray. Ray, aku tahu. Balap itu hobi aku, jiwa aku juga. Tapi kalau orang yang aku sayangin minta aku untuk berhenti, aku gak perlu mikir 2 kali untuk berhenti. Aku bakal langsung berhenti. Apalagi kamu yang minta, Ray. Dan nanti aku bakal hubungin Haikal kalau aku bakal mundur. Enggak. Gue udah janji sama Raya kalau gue gak akan ikutan balapan. Guys. Sorry nih. Kayaknya gue mundur dari balapan. Hah? Apa? Lu ngomong apaan sih, Mon? Lu jangan bercanda lah. Emang kenapa? Sorry sebelumnya. Jujur, gue gak pengen kayak gini. Dan gue pengen banget bisa bikin anak jalanan terkenal banyak orang. Tapi ini masalah komitmen gue sama Raya. Gue sama abahnya Raya udah sepakat. Udah janji untuk bikin Raya tuh gak balapan lagi. Semua cara udah gue lakuin sama abah. Dan itu susah banget. Susah banget untuk bisa bikin Raya tuh berhenti balapan. Sampai akhirnya kita sepakat. Kalau gue berhenti dari balapan, dia juga bakalan berhenti. Gimana ya, Mon ya? Jujur aja, Mon. Selain Boy, skill lu tuh dibutuhin. Karena lu tuh salah satu andalan kita.
kita nggak bisa ngandelin Tristan ya. Secara basicnya dia tuh motor trail. Kalau nggak gini aja deh. Coba lu ngomong lagi sama Raya. Ya siapa tau Raya yang ngizinin lo. Iyalah, Mon. Raya kan pembalap nasional. Harusnya dia seneng dong punya cowok pembalap juga. Iya, Mon. Kalau perlu nih, Raya kita rayu rame-rame. Kita ajak makan, ya kan, keluar. Siapa tahu perutnya kenyang, dia jadi lulu deh. Aduh, Dado, pikiran lu tuh makan mulu, Ir. Mana ada orang ngerayu pakai makanan, Dok? Mana ada? Tapi, Mon, gue berharap kok lu harus ikut balapan itu. Sorry, guys. Kali ini gue gak bisa bikin kecewa Raya lagi. Ya udahlah kalau gitu. Gue juga nggak bisa maksa. Sorry, Kak. Gimana nih? Lo deh yang turun. Ya, kalau dipaksa sama ketua sih mau gimana? Apa, Ki? Lu tuh tadi ngomong apaan sih? Lu sadar gak sih, Mon? Kalau lu mundur, Ivan sama Bocin tuh bakal gak respect lagi sama lo. Karena apa? Karena lo itu adalah salah satu-satunya wakil serigala yang ada di sini. Dan saat lo dihormatin, semua anak mantan serigala yang dulu pernah ikut lo bakal gabung lagi di sini. Dan di saat itu juga lo bisa ngarahin mereka buat lebih baik lagi. Contohnya nggak ugal-ugalan di jalan atau nggak bikin onar di tempat umum. Raya nggak mungkin ngizinin gue, Ki. Kalaupun dia ngizinin gue buat balapan, gue juga harus ngizinin dia untuk balapan. Dan justru itu yang gue takutin. Gue nggak mau dia kenapa-napa. Mon. Ya diem-diem aja lah, jangan sampai Raya tahu. Sekalian kita minta anak jalanan buat ya bantuin kita gitu buat ngerasain ini dari Raya. Nggak mungkin lagi. Nanti di pertandingan semua anak cewek bakal nonton. Dan nggak mungkin juga kan Raya nggak tahu. Dan gue sendiri nggak bisa sembunyiin dari Raya. Ya kita bikin kompakin aja mereka buat ngasih tahu Raya. Ya lagian juga Mon. Ini juga buat kepentingan klub kita. Bukan kepentingan lo pribadi kan. Kita kompakin aja mereka buat nutupin rahasia ini ke Raya. Oh, udah oke deh. Guys, Kal, Moni bersedia buat ikut balapan. Beneran? Ah gitu dong. Kan kemungkinan besar klub kita buat menang itu makin besar kalau mau diikut juga. Apalagi kalau gue ikut turun, ya nggak? Iya dong, bener dong. Tapi gue sama Mondi mohon bantuannya buat nutupin masalah ini sama Raya. Buat Mondi turun ke balapan ntar. Terutama buat Reva, Cindy, dan Megan juga. Oh, itu tenang. Soal Meli, biar Ian yang handle. Biar nanti gue coba ngomong sama Cindy biar kerjasama. Satu lagi dong, ngomong sama Boy ya buat konfirmasi masalah Reva. Oh, okay. Gampang itu. Oke, aman. Boy, tolong minta air. Boleh, Pak. Thank you. Ma, makannya pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Soalnya Mama harus buru-buru. Mama harus ke kantor. Iya, Papa juga harus segera ke kantor, Boy. Banyak kerjaan. Oke, Boy. Nanti malam, jangan lupa ya, kita dinner sama Reva. Adriana juga. Siap? Oke, mau berangkat dulu ya, Nak. Ya, hati-hati ya, Assalamualaikum. Pak, hati-hati, Pak. Pagi sayang. Pagi juga sayang. Udah mandi belum? Ya udahlah, bahkan sekarang aku udah mau jalan. Syukur deh kalau gitu. Oh ya Ref, nanti jangan lupa ya. Nanti malam kita dinner. Ya iyalah, masalah kayak gitu mah aku nggak mungkin lupa kali. Tapi sekarang aku mau jalan dulu ya ke rumah sakit.
Soalnya si Mahmud tuh sakit. Oh ya udah kalau gitu aku juga ikut jenguk ya. Ya ini kan kesempatan aku supaya bisa ngomong sama papa kamu dan sekalian aja ketemuan sama mami tiri kamu. Kayaknya jangan sekarang dulu deh, Boy. Nanti aja ya. Nanti aku coba tanyain sama mereka. Nggak apa-apa kali, Rev. Papa kamu juga nggak mungkin lah marah-marah di rumah sakit. Orang niat aku baik kok. Mau jengukin istrinya yang lagi sakit. Ya udah deh. Kalau kamu emang nekat. Nekat udah kayak perang aja nekat. Yaudah, kalau gitu aku jalan dulu ya. Ya udah, bye. Kayaknya aku harus kasih tahu Adriana nih. Soalnya ntar kalau aku sampai di kantor, terus aku sibuk, aku lupa deh kasih tahu. Telepon dulu. Halo Tante. Adriana? Iya, ada apa ya Tante? Kok suara kamu lemes banget sih? Kayak nggak bersemangat gitu loh. Kecil banget. Halo, kencengin dikit suaranya. Emangnya ada apaan sih Tante? Ya udah deh, gini aja deh. Kamu dengerin aja ya. Tante mau ngasih tahu kamu. Tante itu pengen ngajak kamu dinner. Ini kabar gembira banget loh. Kabar bagus. Ntar kamu dinernya itu sama si Boy. Jadi tante itu kepengen kamu itu dandannya yang sangat duper istimewa. Yang harus cantik banget. Soalnya si Boy itu juga mau ngajak dinner si Reva. Kamu gak boleh kalah, oke? Hah? Sama Reva juga? Aduh, kenapa harus sama Reva sih? Adriana, lemes sih lemes. Kalau ditanyain dijawab, bukannya diem. Gimana? Ayo dong, kamu ikut ya. Sebenarnya aku mau banget Tante, aku pengen banget. Tapi aku nggak bisa Tante, karena aku dirawat di rumah sakit. Hah? Kamu dirawat di rumah sakit? Kamu sakit? Kamu sakit apa? Aduh, gimana kondisi kamu? Gawat nggak? Terus Tante datang ya? Nggak usah Tante, makasih. Aku bed rest aja nih Tante. Lain kali aja. Oh kasihan, kayak gitu ya ceritanya ya. Ya udah deh. Ya berarti kamu nggak bisa ikut ya dinner ya? Iya Tante. Ya udah deh. Ya udah cepet sembuh ya Adriana. Makasih Tante. Iya, kalau Adriananya nggak ikut, males juga tuh kalau dinernya cuman sama si Reva. Nggak cocok banget sih nih. Nggak asik skenario-nya nih kalau begini nih. Duh, gue harus bisa gagalin mereka makan malam. Jangan sampai acara dinner nanti bikin Tante Rempong jadi suka sama Reva. Oh my God, itu jangan sampai terjadi. Aduh, aku nggak tahu nih bisa apa enggak. Ya sini ya, tolongin aku banget ya. Ini kan demi anak jalanan juga. Soalnya Mondi itu punya skill balap yang bagus. Ya siapa tahu dia menang terus ngangkat nama anak jalanan kan? Iya sih. Tapi emang kenapa sih mesti diem-diem dari Raya? Soalnya waktu itu Mondi udah bikin komitmen sama Raya biar dia nggak balapan lagi. Itu dia lakuin biar Raya nggak ikut balapan. Tapi kita semua nggak mau Mondi mundur. Ya makanya kita terpaksa bantuin Mondi biar Raya nggak tahu kalau Mondi balapan atas nama anak jalanan. Ya udah deh kalau gitu aku usahain ya aku tutup mulut dari Raya soal masalah ini. Makasih ya sayang. Sama-sama sayang. Dah. Kesel banget sih. Kayaknya si Mama Reva ondel-ondel itu udah gak mau kerja sama gue deh. Terus gimana caranya buat ngancurin Boy sama Reva? Gue harus gimana lagi? Aduh, gimana dong? Ya, waktu itu gue juga hapus ya fotonya.
nurut sama si ode aneh itu? Harus kan gak usah gue hapus. Ya ampun Angel, udah tahu susah dapetin momen Boy sama Adriana lagi mesra-mesraan. Gimana dong caranya? Mudah amat deh, gue harus ceritain ke Reva kalau gue pernah motoin Boy sama Adriana lagi mesra-mesraan. Biarin aja. Reva. Angel. Temen-temen banget dia nelfon gue liburan kayak gini. Ada apa ya? Halo? Hai Reva. Bisa nggak ketemuan hari ini, sekarang? Ketemuan buat apa? Ketemuan aja. Soalnya ada cerita yang harus gue ceritain ke lo dan itu super duper penting. Mau ngomongin soal apa? Nggak bisa ngomong di telepon aja. Soalnya gue lagi mau ke rumah sakit nih. Bentar aja, ketemuan bentar aja. Ya ini penting banget soalnya gue mau ceritain tentang Boy. Ya please. Duh, buat apa ya dia ngomongin soal Boy? Jangan-jangan dia cuma mau manas-manasin gue doang nih. Apa perlu gue jemput ke rumah sakit sekarang? Yaudah gue jalan sekarang, gue jemput lo ya. Emangnya ada apa sama Boy? Aduh pokoknya ini gue gak bisa ngomongin telepon gini. Kita harus ketemu face to face ya. Kita ketemuan ya, gue jemput ya. Kayaknya nggak ada yang perlu diomongin lagi deh soal Boy. Yaudah ya. Udahan dulu ya teleponnya. Soalnya bentar lagi gue udah mau nyampe nih ke rumah sakit. Gue buru-buru banget. Duluan ya. Bye. Reva. Ih, so cantik banget sih nih orang. Mana dong? Halo, Bebep. Bebep, inget ya, kamu jangan sampai keceplosan. Ini demi kebaikan klub loh. Ih, Bebep aku bingung nih sama si Mondi. Kenapa sih dia nggak jujur aja gitu kan sama Raya? Daripada nanti ketahuan mereka berantem gimana-gimana lagi. Bebep, sebetulnya tuh Mondi udah nolak buat ikut balapan. Tapi memang kita-kitanya aja yang ngarep buat Mondi ikut balapan. Kasihan ya Mondi. Dia lagi dalam pilihan besar antara teman dan pacar. Kalau Raya sampai balapan juga, nanti Mondi kena sama abahnya. Mondinya balapan, kena juga sama abahnya Raya. Sama aja dong pilihannya. Nah, itu dia Bebep. Emang cerdas ya Bebep aku. Makin cinta deh aku padamu. Tapi ingat, kamu jangan sampai keceplosan. Ya Bebep? Iya Bebep. Oke deh, bye.